الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين والأخذ بشرعه الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah menghadirkan kita di Masjid Darul Iman ini untuk melaksanakan kegiatan kita pagi hari ini, yaitu dengan kajian Ahad pagi. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mengantarkan manusia ini, umat manusia kita semuanya, untuk menuju gerbang surga Jannatun Na'im. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai dengan materi, perlu kita sepakati sampai jam berapa ini. Sekarang jam 6:30. Jam sampai Pak nyoto 7.15. Nanti saya supaya nanti kayak orang khutbah terlalu lama, itu yang sana sudah watuk-watuk, sana watuk-watuk kan tidak enak. Jadi kita sepakati jam 7.15 kita selesai gitu ya. Artinya nanti dilanjutkan tanya jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban, dan menurut hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 12 April hari Senin itu terjadi ijtima sekitar jam 9 ya, sehingga ketika matahari tenggelam sore hari itu ketinggian hilal kurang lebih plus 3, sudah 3 derajat lebih sekian. Nah, dengan kriteria 3 derajat itu biasanya, kalau menurut Muhammadiyah sudah hilal di atas ufuk, berarti sudah wujud. Berarti kalau Muhammadiyah sore hari malam Selasa sudah masuk bulan Ramadan. Yang menggunakan pemerintah biasanya kriterianya ru'yah dengan kriteria imkanur ru'yahnya 2 derajat minimal, sudah masuk waktu sholat, waktu bulan baru. Nah, biasanya kalau seperti ini insya Allah nanti akan ada yang melihat gitu ya, sehingga insya Allah nanti akan bareng memulai bulan Ramadan ini. Nah, berarti insya Allah tanggal 13 April. Jadi kita siap mental, mungkin rumah-rumahnya yang masih kotor dibersih-bersihkan supaya tidak menimbulkan gangguan fisik dan rohani gitu ya, dibersihkan. Artinya kadang-kadang kalau kondisi rumah kurang sehat, penghuninya juga kurang sehat, karena dibersihkan supaya dalam memasuki bulan Ramadan itu kita betul-betul secara fisik juga sudah sehat, rohani juga sudah kita siapkan gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan memasuki bulan Ramadan ini kan kita perlu untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Di antaranya adalah ibadah sholat. Ada beberapa fatwa yang muncul terkait ibadah sholat ini yang memperjelas fatwa-fatwa sebelumnya. Juga ada fatwa, misalnya kemarin ada yang share, siapa yang mau ikut sholat Jum'ah secara virtual, ya Pak ya. Jadi khotibnya di Jakarta kemarin, nggak salah itu Pak Dr. Komarudin Hidayat, Prof. Komarudin Hidayat, yang nggak tahu yang membuat siapa itu ya, ada betul apa tidak, tapi saya tidak mengikuti karena saya juga sholat Jumat sendiri gitu ya, sholat. Tetapi di situ ada pengumuman, ada khotibnya, kemudian sholat Jumat secara virtual atau online. Nah, bagaimana hukum sholat Jumat secara virtual ini misalnya? Juga yang kemarin diputuskan di akhir bulan Desember tentang waktu subuh, koreksi terhadap waktu subuh. Cuma ini belum ditanfidkan, jadi masih berupa keputusan tarjih tetapi belum ditanfidkan. Baik Bapak Ibu sekalian,
Kita mulai dari yang pertama, hukum bacaan basmalah dalam sholat. Karena sholat, kalau iftitah sudah nggak ada masalah ya. Jadi bacaan iftitah itu kan macam-macam, ada yang Allahumma ba'id baini dan seterusnya, ada yang wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, boleh dipakai dua-duanya. Jangan gentenan boleh, saling gantian. Jadi kudu hafal loro-lorone, ya Bu ya. Kalau nggak hafal satu nanti dikiranya cuma pakai satu, padahal ada dua-duanya, atau bukan ada lebih dari itu. Nah, hukum bacaan basmalah ini di dalam HPT yang lama itu hanya menyebutkan membaca basmalah begitu. Kemudian ada dalil-dalil di bawahnya. Tetapi fatwa tahun 2010 ketika tarjih di Malang itu jelas sekali menyebutkan bahwa basmalah itu bisa dibaca sir pelan, bisa juga dibaca dengan jahar keras. Saya langsung ambilkan saja dari putusan Tanfid PP-nya ya, supaya dengan nanti ini bisa ini ya, tentang bacaan basmalah ya. Halaman 151. Ya, jadi fatwa ini mempertegas keputusan tarjih yang sudah ada di HPT itu halaman 77, tetapi di situ masih apakah keras apa pelan tidak dijelaskan secara detail. Nah, dalam fatwa ini itu menyebutkan secara jelas bahwa basmalah itu bisa baca dengan jahar pada sholat yang jahar, misalnya sholat maghrib, isya dan subuh. Bisa juga dibaca dengan sirri, sirri itu pelan dalam sholat yang jahar. Contohnya begini, misalnya sholat maghrib kan jahar, kalau kita bacanya basmalah dengan pelan ya berarti langsung setelah Allahu Akbar iftitah basmalahnya pelan di dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Tapi kalau bismillah dengan jahar setelah Allahu Akbar takbiratul ihram kemudian iftitah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya, itu jahar berarti. Nah, Muhammadiyah menetapkan ini karena masing-masing punya landasan ya, punya landasan. Pertama, yang dengan jahar ini adalah hadis dari Nu'aim al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dari Nu'aim bin Mujmir itu dia mengatakan, aku pernah sholat di belakangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian tsumma qara'a bi ummil Qur'an, lalu beliau membaca Ummul Quran, maksudnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqala amin, sampai ketika mengucapkan waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin terus mengucapkan amin. Faqala nasu, lalu orang-orang jamaah juga mengucapkan amin ya. Wa yaqulu kullama sajada, dan beliau mengucapkan ketika selama sujud itu mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya ketika mau sujud Allahu Akbar, dan duduk di antara dua sujud Allahu Akbar dan seterusnya ya. Setelah beliau salat mengatakan begini, wallazi nafsi biyadihi innila ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah setelah salat terus mengucapkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku ini la asbahukum salatan, lebih sesuai salatnya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Abu Hurairah setelah mengucapkan tadi, melaksanakan salat tadi itu, terus salam, beliau mengucapkan, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, salatku ini lebih sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini berarti disandarkan kepada Rasulullah. Meskipun yang menyatakan adalah Abu Hurairah, tetapi kemudian disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis yang pertama. Nah, ada hadis-hadis yang lain memang nanti yang menguatkan ya. Juga ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi membaca secara pelan. Nah, karena itu dalam keadaan yang demikian ini ada hadis yang jelas dengan keras, ada yang menyatakan Nabi tidak membaca, yang satu lagi Nabi dikatakan la yajharuna, Nabi tidak mengelaskan bacaan bismillah. Maka di sini kita tidak mungkin untuk membuang salah satu hadis ketika sama-sama kuatnya, jadi diamalkan ya, bisa nanti untuk kan bisa adanya begini, ada hadis yang tidak menyebutkan basmalah. Nah, tetapi dengan itu kita bisa melihat, bisa jadi ketika langsung alhamdulillah itu Nabi membacanya secara pelan. Itu. Tapi tarjih jelas membaca basmalah itu wajib. Cuma yang tadi bolehnya adalah pelan atau kerasnya. Karena itu ada kaidah nikmatul kalami aula min ihmalihi. Itu ya. Mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Artinya apa? Ada hadis yang menyatakan keras bacaan basmalah, ada yang pelan. Nah, itu melaksanakan ungkapan hadis yang ada seperti itu lebih utama. Misalnya sholat menolak dengan basmalah dengan pelan, nah itu berarti dia menolak hadis yang secara pelan. Atau dia tidak mau yang keras karena ada hadis yang pelan. Nah, berarti kita meniadakan hadis yang menyatakan secara keras bacaannya. Nah, cara berpikir seperti itu tidak berlaku di Muhammadiyah, karena ketika sama-sama sahih bisa diamalkan dua-duanya ya. Jadi ada prinsip ikmalul kalami aula min ihmalihi. Jelas Pak ya? Mengamalkan suatu pernyataan, maksudnya hadis Nabi itu lebih utama daripada mengabaikannya. Sehingga di sini kita lihat ada dua kelompok hadis ya, yang menyatakan secara keras, satu sisi ada yang mengatakan secara pelan. Yang pertama tadi itu sudah kita baca di atas. Hadis yang lain ini yang menjadikan secara keras. An Ummi Salamata annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa bacaan Rasulullah SAW ketika sholat itu dipotong-potong, maksudnya satu ayat dan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim potong, alhamdulillahi rabbil alamin potong, arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Nah, di situ disebutkan bismillah secara jahar. Jadi kalau kita melihat Nabi ini bacaan Quran itu memang sebaiknya ya ayatan-ayatan. Meskipun kadang kita tergoda untuk cepet, cepetnya gimana begini, jangan cepet yang salah, cepet harus benar ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau mau cepat. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Salah kabeh itu kan, wakafnya jadi hilang. Itu ya. Jadi kalau mau cepat begitu. Ayat surah juga begitu. Surat kalau mau cepat bisa dengan Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu kalau mau cepat jangan begini
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu hilang bacaannya, gitu ya. Tapi sebaiknya memang ayatan kalau menurut hadis ini. Ini yang menyatakan Nabi membaca secara keras. Sementara hadis yang menyatakan Nabi membaca secara pelan, di antaranya dari jalur Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbiri wal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi itu ketika memulai salatnya dengan takbir dan qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebutkan bismillahnya. Hadis ini juga sahih, ya. Riwayatnya Aisyah, itu kan Aisyah kan sering, Aisyah ketika naik jamaah mungkin Aisyah ikut, ya. Kan rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau pas sholat malam Nabi kan juga dengar kan gitu. Itu hadis yang belakang sudah saya bacakan cukup di awal yang menjelaskan tentang basmalahnya. Kemudian hadis yang kedua dari Anas juga sahih. Anas mengatakan Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik itu mendengar salat, ya, menyampaikan, saya salat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, saya tidak mendengar salah satu dari mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mendengarkan. Orang krungu itu apakah berarti Nabi tidak membaca? Ini pertanyaannya, ya kan? Nabi tidak membaca. Nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kemungkinan Nabi tidak membaca itu membaca dengan pelan. Gitu. Karena apa? Ada hadis yang menjelaskan Nabi membaca dengan keras, tapi juga ada hadis yang Nabi tidak membaca. Maka disitu mengandung kemungkinan Nabi membaca dengan pelan. Gitu. Sampai di sini keputusan tarjih menyebutkan boleh dengan basmalahnya dengan jahar, boleh pula dengan sir. Jadi tidak ada masalah. Gitu Bu ya. Kalau sama ini kan anak sing banter, oh nggak salah hamsnya begitu. Dalam kitab Subulus Salam itu disebutkan di sana dengan menganalisis hadis-hadis tadi. Ini tambahan, tidak ada dalam kitab ini, dalam keputusan tarjihnya tidak ada. Itu Nabi lebih sering dengan suara pelan daripada dengan suara keras. Itu dalam kitab Subulus Salam. Itu Pak ya. Nah, jadi jangan, tidak usah bingung mengenai bacaan basmalahnya. Kemudian yang pertama sudah selesai nih. Yang berikutnya adalah tentang bacaan salam. Salam di dalam sholat. Kan seringkali ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di HPT itu menyebutkan yang cetakan lama itu Nabi membaca ke kanan dan ke kiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari Abu Dawud. Nah, terus ketika orang membaca kitab Abu Dawud, ternyata kalimat di dalam Sunan Abu Dawud itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, banyak yang mengkritik, loh itu kok tidak cocok antara putusan tarjih dengan yang dikutip. Nah, dari itulah kemudian keputusannya singkat, tapi proses untuk mencari landasannya itu yang lama. Jadi dicarilah kitab-kitab hadis yang riwayat terbitan Abu Dawud, yang menerbitkan Abu Dawud,
terbitan A, B, C, D. Bisa jadi ada yang terbitan tertentu itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi setelah dikaji, ternyata memang ada beberapa terbitan hadis yang terbitan kitab Sunan Abu Dawud yang menyebutkan ke kanan dan ke kiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti dibuka aja di Bulughul Maram. Hadisnya ini, An Wa'il qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakanna yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi diriwayatkan dari Wa'il itu salat bersama Nabi Muhammad SAW. Terus beliau mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini riwayatnya Abu Dawud. Maksudnya kitab ini, hadis ini bisa dicek di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dan setelah diteliti, ada banyak kitab ini yang menyebutkan begitu, ke kanan dan ke kiri. Cuma mungkin kalau dengan cek di Maktabah Syamilah itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus yang ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Tapi banyak kitab-kitab yang lain, ya, ini disebutkan ada Sunan Abu Dawud yang terbitannya edisi Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, Beirut, ya. Kemudian Sunan Abu Dawud edisi Izzat Ubaid Ad-Das, kemudian ini juga Beirut. Sunan Abu Dawud edisi Sidqi Muhammad Jamil dari Beirut juga. Ini lengkap nomornya, jangan bisa cek nanti di hadis nomor itu, halamannya sekian itu. Itu jelas sekali menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya apa? Mengukuhkan putusan tarjih yang sudah ada yang lama itu, tahun berapa itu Pak Sair? Itu sudah ada di situ, ya. Yang kitabnya sudah jadi kitab kuning itu loh. Dulu kitabnya warnanya coklat, lama-lama jadi putih buram itu ya. Terus sekarang jadi kitab kuning. Nah, itu yang masih ada bahasa Arabnya itu. Itu ada di situ. Cuma kan kadang itu temuan-temuan baru orang baca kitab terbitan ini, termasuk yang di Maktabah Syamilah itu, dalam kitab itu ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus Prof. Samsul gitu kan, selaku ketua tarjih, beliau meneliti, dilacak, bener enggak hadis-hadis ini. Nah, ternyata setelah ditemukan ada beberapa, banyak ini kan, 3 kitab hadis terbitan itu, Sunan Abu Dawud terbitan dari mana? Semuanya dari Beirut ini, yang di situ jelas menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak usah ragu-ragu maksudnya. Jadi ini mengukuhkan kembali, menetapkan kembali atau mendukung terhadap putusan tarjih yang sudah ada itu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menguatkan hadis ini. Dari Ibnu Khuzaimah an Abdillahi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, beliau salam an yaminihi, dari kanannya, hatta yura bayadu khaddihi, sehingga kelihatan putihnya pipinya Nabi, sehingga sahabat itu senang kalau sholat di kanan kirinya Nabi, karena lihat wajahnya Nabi kan gitu. Terus mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan dari arah kiri mengucapkan salam ke arah kirinya,
hatta yabdu bayadu khaddihi, sampai jelas putihnya pipinya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke kanan lengkap, ke kiri lengkap. Bapak Ibu perlu diperhatikan, kalau dengan salam itu yang gerak itu mukanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya tidak usah gerak. Jadi tetap ke arah kiblat. Jelas ya? Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayak geger nih itu. Ya. Jadi sininya tidak usah gerak, cukup wajahnya. Jadi dikatakan Nabi kelihatan putihnya pipinya Nabi. Ya. Terus hadis yang lain juga. Wa an Alqamah Abdullah qala kuntu ara bayadi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuntu ara bayadha, maksudnya ini. Kuntu ara bayadha wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marrataini. Rawahul Bazzar. Ini Alqamah dari Abdullah menyatakan, aku melihat putihnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi, dari kanan, wa an yasarihi, dan kirinya. Beliau mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama kanan dan kiri. Ya. Ini cara yang pertama, ya. Kemudian ada cara yang lain yang tidak lengkap seperti itu, yaitu cukup Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Hadisnya ini dari Jabir. An Jabir bin Samurah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wa asyara bi yadihi ilal janibaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma tu'minuna bi aydikum ka'anha adnabu khailin syumusin innama yakfi ahadakum an ayyadu ayatahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi min man ala yaminihi wa shimalihi. Jadi dalam riwayat ini jelas yang dibaca adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ada sahabat yang tangannya sambil gini kanan ke kiri. Nah, jangan, tidak usah seperti itu. Cukup ini tanganmu kamu letakkan di atas pahamu. Kemudian kau ucapkan Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika setelah kita melihat hadis-hadis tadi, versi bacaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh diamalkan dua-duanya. Itulah yang namanya at-tanawwu' fil ibadah. Adanya keragaman dalam beribadah selama memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi ada yang ngarang-ngarang begini. Tidak boleh sama Nabi. Kenapa? Nabi tidak memerintahkan begitu. Ya, tidak memerintahkan begitu. Ini jadi ada tanawwu'. Tanawwu' itu keragaman. Jadi bisa jadi dua model, ya gitu kan. Seperti basmalah tadi, bisa jadi ketika jamaah dengan yang satu Nabi membaca basmalah dengan keras. Ketika jamaah dengan yang lain, Nabi membaca basmalah dengan pelan atau tidak terdengar tadi itu. Sehingga memunculkan dua pendapat. Nah, tarjih kemudian menetapkan fatwa supaya tidak bingung. Boleh diamalkan dua-duanya, yaitu dengan basmalah keras atau basmalah dengan pelan. Bisa dipahami ya? Nah, tidak usah bingung lagi kalau ada yang begini. Terus kemudian ini basmalah sudah. Salam sudah. Nah, sholat Jumat online kira-kira boleh enggak Pak?
sholat Jum'ah online. Saya dulu waktu kecil juga begitu. Ini nyetel TV, sholat tarawih di Mekah kan malam-malam hari, kan siaran langsung. Ini kalau sambil sholat sambil nyimak di rumah kan penak, ya kan? Waktu kecil, nah sekarang yo memangnya begitu, mending sholat dewe gitu ya. Waktu kecil dulu kan enak ini sambil nonton siaran langsung kita sholat di situ, itu kan juga online kan gitu ya. Tapi pasif, kita tidak bisa komunikasi. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebelum masuk pembahasan itu jumlah online itu boleh apa tidak, maka perlu kita lihat bahwa yang dimaksud ibadah sholat Jumat online itu apa? Ya rangkaiannya, ya ada khutbahnya, ada Jum'ahnya gitu kan, yang dilakukan lewat jaringan online, daring. Kalau anak-anak saat ini kan musim sekolah online. Sekolah online, kalau sekolah tatap muka itu penak pun ibu. Bu, nek bapak-bapak cok orang ngurusi anaknya sekolah, penak pun ibu. Sekolah online kalau sekolah tatap muka langsung. Tatap muka nggih. Wong kula nek ngajar online kaya wong ngomong dhewe. Nanti saya ngajar online itu ketok mahasiswanya banyak, tapi padha videonya ditutup sehingga ning kono nek sing dolanan HP, nek sing masak, ada yang di dalam mobil, tapi sudah tertulis namanya di situ. Nah saya kayak ngomong sendiri. Itu kalau ngajar online dan tidak bisa menyampaikan materi dengan enak, kan gitu. Nah, ini bisa lewat Zoom, Google Meet, apalagi ya, pokoknya begitu. Sehingga ya di situ ada pakai HP atau laptop, bisa saja nanti laptop kemudian disalurkan suara yang keras, pastikan sound system biar di rumah juga suaranya keras, kan gitu ya. Nah ini termasuk sholat Jumat secara online. Loh Pak, kok perlu dibahas, kenapa? Karena sekarang ini zamannya online. Nah perlu ke sekolah tetap perlu bangun gedung online kabeh kan gitu. Ya Pak ya. Kok masjid tidak perlu online wis. Online semuanya. Mau sekolah kok online, ngajar akhlaknya bagaimana? Ya Pak ya. Ngajar materi aja mumet, belum lagi ngajar akhlaknya. Kalau anak depan HP itu kan tidak bisa ngontrol akhlaknya. Habis belajar ngurusi yang lain, buka-buka yang lain juga nggak jelas. Orang tuanya kalau mau ngelarang, kamu kok main HP terus, ini belajar, masih ada tugas dari bapak guru, anak kan ya. Nah, karena memang sekarang itu zamannya online. Utang aja online. Saya tuh sering dapat kiriman SMS membutuhkan dana maksimal apa minimal 500 juta, hubungi. Kemarin ngono bungane nekok kan gitu ya. Itu sering yang seperti itu. Nanti kan yang butuh duit kan ya kepencut. Gitu kan. Jadi online memang begitu. Nikah ya online, jual beli online. Nikah bisa online enggak, Bu? Nek nikah masih bisa. Nah, nek kawin online bisa enggak kira-kira? Kawin online. Itu pada karo ada satu guru yang pada mumet sirahe. Jare wis nikah, sudah Pak, nikah batin. Nah, kawin batin. Angel juga itu. Ada guru yang begitu itu. Saking keblinger ya. Nah, terus kemarin muncul juga sudah pamflet disebar ke WA itu, ikutilah sholat Jumat virtual, khotibnya ini, imamnya ini, alamat zoomnya, linknya disebutkan gitu. Nah ini bagaimana sebenarnya? Mesti jenengan tertarik, apalagi musim-musim Covid begini kan, musim Covid kalau metu khawatir kan gitu. Tapi nek nang pasar mau, ke warung makan bersama oke, tapi nek sholat Jumat engkau di sekolah nanti dulu kan gitu ya. Nah perlu kita pahami bahwa ibadah itu ada dua kelompok ya, ada ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi kalau ibadah secara umum itu adalah at-taqarrub ilallah bimtisali awamirhi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi asy-syari'. Jadi takarub kepada Allah secara umum, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu ibadah, tapi secara umum. Nah kalau ibadah yang khusus itu adalah
ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat, pembuat syara, caranya bagaimana, waktunya kapan, kaifiyahnya bagaimana. Seperti sholat, sholat itu ibadah mahdhah, ibadah khusus, sudah ditentukan waktunya jam berapa, caranya bagaimana, ngangkat tangannya bagaimana, rukuknya bagaimana, berapa rakaat, gitu. Rukuk yang dibaca apa, itu namanya ibadah mahdhah. Orang haji ibadah mahdhah, kapan waktunya, di mana tempatnya, jam berapa, yang dilakukan apa. Kok saiki Pak ben hajine rasa huyel-huyelan, sakniki jamarate sepi tanggal niki, kita haji sekarang aja gimana, daripada nanti ngenteni Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12 rame repot. Sekarang aja gimana, hotel ya murah. Mau ndak Bu? Saat ini ada yang nawari berangkat haji sekarang, murah. Mau ndak? Ndak mau, rasa ibadah. Karena apa? Ibadah mahdhah, sudah ditentukan waktunya, caranya. Nah, itu ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah ini prinsipnya apa? Harus mengikut kepada petunjuk Nabi, tidak boleh ngarang-ngarang. Tadi salam ada yang tangannya begini, itu ngarang-ngarang sendiri dia. Tapi tidak usah begitu, cukup letakkan di pahamu, kamu salam kanan kiri. Jumat juga begitu, sholat Jumat itu sudah dicontohkan Nabi, ada khutbahnya 2 kali, kemudian bahkan Nabi membacakan khutbahnya itu begini-begini, urutannya begini, sehingga ada ulama yang mengatakan khutbah ya kudu seperti itu, nggak boleh niru yang aneh-aneh, pakemnya itu. Sehingga kalau kurang dari itu nggak cukup, karena apa? Nabi menyontohkan demikian. Ada yang saking teksnya begitu, ya. Kemudian ini landasannya ya, karena ibadah khusus itu tidak boleh ngarang-ngarang. Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Kalau urusan dunia kowe lebih ngerti. Tapi kalau urusan agama fa ilayya. Kembali, tanyalah kepadaku, kembalikan kepadaku. Tinggal ittiba Nabi saja. Ini hadisnya banyak sekali. Man ahdatsa fi amrina ma hadza ma laisa fi minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang gawe perkara sing anyar pada urusan kami, urusan agama yang tidak ada landasan kami, tertolak. Kayak poso ngarang-ngarang dhewe. Saking semangatnya poso, tapi niatnya diet, poso terus, orang tuntunannya malah tidak ada pahalanya, kan gitu. Atau nggak jam dewe, poso itu kan sing apik 16 jam, sehingga apa lemak-lemaknya ikut terbakar, termakan. Nek sebelum 12 jam mangan lemaknya ketutup meneh. Akhirnya dia bikin jam sendiri. Jam subuh berapa Pak? Jam setengah 5, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9 malam baru dia buka puasa. Ini ngarang-ngarang sendiri, gitu kan? Waktu buka ya maghrib. Kalau dia persoalan diet itu urusan dia, gitu kan? Tapi jangan diniatkan ibadah yang sudah ini. Niatnya ibadah ya sampai di sini ini. Buka. Kenapa? Tuntunannya puasa seperti itu. Jangan ngarang-ngarang, gitu ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal yang tidak kami perintahkan fahuwa raddun. Juga ada hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dari hadis-hadis ini ulama membuat kaidah. Misalnya kaidah itu, al-aslu fil ibadati at-tahrimu hatta yaquma dalilun ala annaha ibadatun masyru'atun. Pada dasarnya ibadah itu dilarang untuk dilakukan kecuali yang terdapat dalil yang menunjukkan sebagai ibadah yang masyru'. Ibadah itu dilarang kecuali ada perintah. Gak perlu sholat, tapi karena ada perintah sholat, lakukan sholat. Gak usah puasa, tapi karena ada perintah puasa, puasalah. Dan tidak boleh nambah-nambahi, kan itu ya. Al-aslu fil ibadati at-tauqif fala yusya'u minha illa ma syara'ahu Allah. Pada dasarnya ibadah itu bersifat tauqif. Tauqif itu sudah mengikut saja kepada petunjuk Nabi.
sehingga tidak sah dilakukan kecuali yang disyariatkan dan kaidah yang lainnya ya. Nah, kemudian sholat Jumat sekarang ini tadi kaidah umum, karena ini perlu kita untuk memahami manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya, manhaj tarjih Muhammadiyah itu adalah berprinsip tajdid, pembaharuan memang. Tajdid itu ada dua, nanti pemurnian, tapi di sisi yang lain juga ada pengembangan. Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya duniawiyah berlaku prinsip pengembangan, teknologi, cara mengetahui awal bulan, itu kan itu pakai teknologi, cara mengetahui arah kiblat dulu pakai srengenge, kemudian ada kompas, sekarang pakai apalagi pakai HP gitu kan. Nah, itu arah kiblat untuk mengetahuinya. Sementara pada perusahaan ibadah mahdhah itu berlaku prinsip pemurnian. Nah, sholat Jum'ah itu masuk pada ibadah mahdhah, sehingga prinsipnya adalah pemurnian, bukan pengembangan ya, bukan pengembangan. Ini dalilnya. Yang pertama sholat Jum'ah itu, sholat Jum'ah ini ayat 9. Karena waktunya sudah mepet, saya nggak usah saya baca satu-satu. Kemudian yang berikutnya ini ada hadis yang menjelaskan bahwa sholat Jum'ah itu wajib atas setiap umat Islam kecuali 4, yaitu hamba, kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, au maridun. Nah, karena itu nek wis loro, rasa aneh-aneh melo online, loro ya wis tidak melaksanakan sholat Jumat nanti diganti dengan sholat duhur. Jadi tidak usah ikut online gitu kan, karena ada alasan. Wong wedok kan tidak usah sholat Jumatan, sholat duhur gitu kan. Kemudian ini kalau ini sudah pemberian apa, dorongan untuk sholat Jumat. Kalau orang itu tidak sholat Jumat, itu kan akan aku bakar rumah dari orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu. Ini kan menunjukkan betapa sholat Jumat itu sangat kuat kedudukannya di dalam ajaran Islam. Yang hadis yang lain ini menceritakan bahwa ini ada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah itu mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan setelah itu Allah benar-benar menjadi mereka menjadi orang-orang yang benar-benar lalai. Ini hadis-hadisnya. Nah, sekarang kita langsung aja pendapat Imam Malik ini. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin min ghairi udhrin wala illatin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udzur atau sebab yang dibenarkan, maka Allah mengunci hatinya. Di atas dikategorikan sebagai orang yang enggak demi kafir nih. Nanti ada di sini kafir ya. Jadi kalau tidak ada alasan uzur, tidak boleh meninggalkan sholat Jumat ya. Kalau ada uzur ya tidak apa-apa, berarti boleh. Uzur itu misalnya apa? Tadi bepergian, sakit itu uzur. Laki-laki sakit, lagi ada uzur. Tapi kalau laki-laki tidak bepergian, tidak sakit, maka tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Termasuk uzur adalah ketika kemarin wabah Covid, awal-awalnya sih pada wedi itu kan. Nah, itu pada termasuk uzur gitu. Tapi diberikan solusi. Karena nanti kalau lama-lama tidak sholat Jumat, kenaan gitu ya. Nah, boleh sholat Jumat itu minimal kan, ada yang mengatakan 40 madzhab Syafi'i, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 3 orang sudah cukup. Nah, kalau sak grup sholat Jumat sendiri sementara waktu gitu kan, karena ada uzur tadi ya, itu juga fatwa tarjih membolehkan. Tapi kalau sudah kondisi normal, kembalilah sholat Jumat seperti sedia kala. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah, kemudian sholatnya Jumat itu kan jamaah ya. Pertama ya kudu jamaah, nggak bisa sholat Jumat itu sendirian. Dan biasanya di masjid, atau masjid nggak ada ya tempat yang bisa mencakup orang banyak. Kemudian ada shaf, namanya jamaah itu ada shaf.
Wong sholat jamaah itu kalau ada orang yang sendirian di belakang itu aja kata dalam beberapa pendapat tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Dan lagi sholatnya online, sofi melu sofi sapa Pak? Iya toh? Kalau pahalanya jamaah kan. Tidak ada softnya dia. Kemudian makmum mengetahui kondisi imam, gerakannya imam, rukuk, sujud, bacaannya dan sebagainya. Itu bahkan ada yang mengatakan makmum kudu bisa mencapai sampai jamaah situ. Kalau nggak bisa terhalang nggak boleh, kan gitu. Sehingga ada yang berpendapat seperti itu. Nek sholat ya seperti ini, depan ada pintunya, sehingga kalau ada jamaah sana bisa lewat. Tapi kalau sudah ditutup nggak boleh sholat di sebelah sana, kecuali yang di sebelahnya pintu. Nah, kalau ini ditutup, itu saking pendapat ulama mengenai jamaah. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana dengan online? Memenuhi kriteria ini apa tidak? Softnya juga tidak ada. Makmum mungkin mengetahui gerakan jamaah mendengarkan, tapi pas pedot online kan kadang-kadang pedot, ya Bu ya, putus jaringan, ya, bingung ya. Wong kadang-kadang kita sholat di sini sama yang di atas sana, karena kita tidak biasa sholat sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, Allahu Akbar sujud, kita yang di atas itu nggak tahu rukuk, ya kan? Karena apa? Nggak lihat gerakan imam, yang ngikuti yang depan, orang yang di depannya juga tidak tahu kalau itu sedang sujud tilawah. Wah, bubar jamaah gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, karena ini termasuk ibadah mahdhah, maka tarjih memutuskan tidak boleh sholat itu secara online. Beda dengan jual beli itu bukan ibadah mahdhah tetapi termasuk persoalan muamalah, sehingga bisa jadi mengalami perkembangan. Tapi kalau ibadah seperti ini tidak perlu mengalami perkembangan. Sayangnya waktunya mepet, gitu ya. Moga kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Sekarang jam 7:04 pas ini.